Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar BMR, Budaya Melayu Riau. Tepatnya pada bab 3 dengan tema Selat Melaka. Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Untuk itu, kepada anak bapak, silakan disimak video berikut. Baik anak bapak, kita akan belajar pada bab 3 mengenai Selat Melaka. Ya, pada bab ini anak bapak semuanya diharapkan untuk mampu yang pertama dalam menerangkan hal ihwal tentang Selat Melaka. Artinya bagaimana anak bapak memahami tentang sejarah Selat Melaka. Yang kedua, yaitu anak bapak diharapkan mampu untuk menerangkan apa saja kabupaten atau kota yang ada di sepanjang perairan Selat Melaka. Yang ketiga, nantinya di perairan Selat Melaka akan ada salah satu kisah yang mana pada kisah ini anak bapak diharapkan untuk mampu membuat pantun berdasarkan cerita yang ada. Selat Melaka. Selat Melaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan termasyhur atau terkenal dari masa ke masa yang berada tepatnya di antara tanah semenanjung Malaysia dan Pulau Perca ataupun Pulau Sumatera. Selat ini sangat strategis. Kenapa? Karena menghubungkan perdagangan dari Nusantara ke India dan Cina atau sebaliknya. Selat ini amat diminati para pelayar dan pedagang karena pelabuhannya terlindung dari badai dan angin kencang. Selain itu, juga tidak banyak ditumbuhi hutan bakau, sehingga kapal-kapal besar pun dengan mudah untuk masuk dan berlabuh dan bersandar di selat ini. Begitu strategis dan pentingnya Selat Melaka selama ini telah disia-siakan pemerintah Indonesia. Akibatnya negara ini harus kehilangan peluang pendapatan dari jasa pelabuhan. Bila dihitung secara kasar, Singapura saja mampu mendapatkan 10 miliar dolar Amerika setiap tahunnya dari biaya kapal berlabuh saja. Singapura sengaja membangun pelabuhan kapal nomor 4 terbesar di dunia. Akan halnya dengan Malaysia, hanya dengan beberapa pelabuhan yang sama besar dengan pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, mampu meraih keuntungan sebesar ratusan juta dolar setiap tahun. Sedangkan Indonesia hingga sekarang masih menjadi penonton betapa banyaknya kapal-kapal yang berlabuh dan membongkar muatan di negeri seberang. Nah, pada tahun 2006 sebenarnya Riau sudah mempersiapkan lahan di Pulau Rupat dan Dumai untuk membangun pelabuhan dan galangan kapal. Namun, upaya itu belum berhasil. Padahal, seperti yang kita ketahui, negara Singapura yang begitu kecil dan tidak ada potensi alam dan tambang minyak untuk dijual, mampu meraup keuntungan besar dengan hanya bergantung pada pendapatan dari jasa pelabuhan kapal saja. Hingga kini, Indonesia yang memiliki
80% wilayah Selat Melaka hanya bisa menjadi pemasok barang-barang yang akan dijual oleh Singapura dan Malaysia kepada kapal-kapal asing. Contohnya seperti air bersih, kayu, arang, minyak bumi, minyak, dan cangkang kelapa sawit, rotan, dan sebagainya. Baik anak bapak, itulah tadi dia mengenai tentang cerita ataupun sejarah yang ada di Selat Melaka. Kita bayangkan saja negara kita sampai sekarang belum bisa mendapatkan keuntungan dari perairan Selat Melaka. Mudah-mudahan kedepannya negara kita bisa mengambil keuntungan dari perairan Selat Melaka. Baiklah anak bapak, pada tema ini yaitu mengenai Selat Melaka, ada beberapa latihan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, silakan dijawab dan dikerjakan di rumah masing-masing. Soal yang pertama yaitu mengapa Selat Melaka amat diminati? Ya, kenapa? Coba sebutkan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan selat? Yang ketiga, apa yang dimaksud tanah semenanjung? Yang keempat, negara apa yang memanfaatkan Selat Melaka? Yang kelima, negara apa yang terkecil yang ada di Selat Melaka? Baik, anak bapak, yang 5 soal ini adalah tugas untuk minggu ini. Untuk itu, silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan.